Dan kita akan langsung saja pemirsa membicarakan mengenai kebakaran yang ada di TPA Jatiwaringin. Sudah terhubung bersama dengan kami sore hari ini ada Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat. Halo, selamat sore Pak Menteri, apa kabar? Selamat sore Mbak. Mas Baik. Robi. Terima kasih telah meluangkan waktu ya Pak ya untuk bersama Berita Satu Sore. Pak, kemarin hari Minggu Anda mengatakan bahwa sisa titik api ini kurang lebih di angka 3,6% ya Pak ya. Nah, apakah ada keterbaruan Pak informasi yang Anda terima mengenai progres dari pemadaman yang dilakukan? Ya, kita sudah memantau dari tingkat polusi udara ya di sekitar situ, dan saat tadi sampai pukul sekitar jam 2 begitu, itu tingkatnya sudah jauh membaik ya. Dari baku mutu kita kan 55 ppm. Bahkan di jam 2 itu udah ada yang 8,5 ppm, artinya jauh di bawah standar. Artinya udah menunjukkan udara itu di titik-titik tertentu sudah bersih. Nah, mengenai masih ada asap atau apa, ya saya rasa ini memang seperti dikatakan kemarin, ini kan ada di dalam puluhan meter di bawah tumpukan sampah itu, dan itu mengandung gas metan yang tidak mudah mati. Tapi ini mereka terus berjuang kerja keras untuk memastikan bahwa itu dengan satu dan hal cara tadi disuntik dari bawah, dari atas tetap dilempar oleh bom oleh air, maka asumsinya akan segera meredup atau padam lah, kira-kira begitu. Jadi kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, dibandingkan dengan kemarin ya sudah berkurang ya. Kalau paling tidak kita bisa meninjau dari tingkat polusi yang dihasilkan. Baik gitu. Pak Jumhur, boleh kami tahu terkait dengan laporan yang Anda terima ketika kemarin langsung ya ke lapangan, apa sebenarnya kendala paling signifikan yang dialami oleh tim pemadam? Apakah ini karena gas metannya yang sangat tinggi atau ada kendala lain yang membuat mengapa proses pemadaman ini memakan waktu hingga sudah 7 hari? Begini, perbandingannya harus dengan TPA-TPA yang pernah terbakar. Itu angka 5-6 hari, 7 hari itu justru singkat. Bahkan ada yang sampai bulan gitu, berbulan gitu. Dan ini dengan kerja keras, relatif dari sempat 70% area terbakar, kemudian sekarang sekitar 3,6% kemarin ya. Nah, saya sekarang nggak tahu hari ini, saya belum terupdate lagi. Tapi kalau dari sisi pantauan polusi udara, pencemaran udara, itu sudah berkurang, artinya harusnya titik bakarnya sudah melemah, meredup gitu. Tapi apapun, saya belum dapat update terakhir, tadi jam 2 siang update-nya udah menurun drastis tingkat pencemaran udaranya. Dari yang awalnya sampai 1.000, 1.200 gitu, turun sampai sekian 200, terus ke 55 itu batas standarnya. Nah, cuman kita sudah di bawah 55. Nah, barangkali ada masih 1-2 titik yang di atas itu, dan kita masih memantau sekarang. Tapi minimal laporannya seperti itu. Dari sensor-sensor yang kita jaga dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Sensornya nggak kita pindah-pindahin kan? Ya, kira-kira betul. seperti itu. Baik, nah Pak Menteri, banyak pihak yang mengkritik terkait dengan sistem open dumping yang terjadi di TPA Jatiwaringin. Tidak hanya di sini, tetapi di beberapa titik juga ini menjadi suatu hal yang menjadi penting untuk dievaluasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana pihak Anda menanggapi open dumping yang masih terjadi hingga saat ini? Apa evaluasinya, Pak? Ya, justru pemerintah itu sudah meminta agar open dumping itu diakhiri pada 1 Agustus bahkan seperti itu. Nah, ini dimaksudkan bukan berarti kita tidak boleh buang sampah, tapi sampah-sampah itu sebisa mungkin menghilangkan unsur organiknya. Organik itu ya Anda tahu lah, bekas makanan, bekas sayur-sayuran, pokoknya yang bisa menimbulkan pembusukan dan sebagainya. Nah, itu kalau digabungkan dengan semua namanya open dumping, kira-kira begitu. Nah, salah satu yang dilakukan, kita kampanye terus-menerus tentang memilah sampah dari sumbernya. Dan di beberapa kota itu sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan pemilihan sampah. Dan di tengah jalan ada namanya TPST, tempat pengolahan
sampah terpadu, ada kemudian tempat 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi di tengah jalan itu dipilah-pilah. Nah sampai yang boleh dibuang ke tempat, katakanlah tempat pembuangan akhir itu atau tempat pengolahan akhir itu hanya yang residu. Nah ini sedang berlangsung. Jadi kita mendorong itu segera dilakukan dan beberapa Pemkot, Pemda sudah bisa melakukan itu. Bahwa ada yang masih belum sempurna melakukan itu, ya iya. Kayak sekarang kan seperti itu kan ada juga ditutup dengan biomembran ya. Itu ditutup dengan biomembran. Kemudian ada namanya sanitary landfill ditutup, kemudian ditutup seminggu baru dia boleh diisi lagi dan sebagainya. Jadi sekarang nggak kayak gitu full seperti dulu lagi lah, kira-kira seperti itu. Dan ketika kampanye pilah sampah dan pengolahan di tengah jalan, kita sebutnya di tengah jalan itu artinya dipisah-pisahkan di tengah jalan, yang reuse kita reuse, yang punya nilai recycle tinggi kita recycle, yang organik kita jadikan macam-macam, bisa jadi energi, jadi pupuk, jadi makanan ternak dan sebagainya. Ini sekarang sedang berlangsung di semua tempat. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak mengatakan 1 Agustus ditargetkan ya Pak ya, tidak ada lagi dimaksimalkan, tidak lagi open dumping. Nah kami mencatat Pak, koreksi jika salah, total di Pulau Jawa sendiri ada 120 kurang lebih ya TPA. Nah pertanyaannya Pak, 1 Agustus ini berlaku untuk semuanya yang ada di Pulau Jawa atau satu Indonesia, atau diprioritaskan secara bertahap dulu Pak? Begini, itu berlaku di seluruh Indonesia. Tapi memang itu kan kata-kata 1 Agustus itu adalah semacam himbauan keras ya. Desakan keras dari pemerintah pusat agar mengambil langkah-langkah supaya jangan lagi melakukan pembuangan sampah seperti yang sangat ya tanda kutip sederhana sekali. Timbul sampah, angkut, buang. Itu kan sederhana sekali kan. Yeah. Nah kita meminta Pemkot dan Pemda itu jangan hanya begitu gitu. Tapi mulailah kita memilah sampah, koordinasikan tempat-tempat keramaian, kemudian pilah-pilah dari sejak itu. Semua bertanggung jawab, sehingga yang sampai ke tempat pembuangan akhir itu relatif sudah memenuhi untuk dikatakanlah tempat pembuangan akhir. Yeah. Bukan kita dari sumbernya 100 ton sampai di situ 100 ton juga. Berarti itu betul-betul tidak ada reuse, recycle, tidak ada, kayak gitu-gitulah kira-kira. Tapi kalau yang mereka sudah mengerjakan itu, kita boleh jadi kita akan memberikan apresiasi untuk bisa terus lanjutin. Kalau enggak itu malah bisa lebih ada pemberatan, berarti Pemkot, Pemda betul-betul mengabaikan daripada instruksi dari pusat, kira-kira begitu. Jika yang menaati bisa diberikan apresiasi, bagaimana jika sebaliknya Pak? Sanksi seperti apa yang didesain? Mungkin bisa diberikan mungkin bocorannya seperti apa? Ya, kalau yang betul-betul tidak menghiraukan, artinya abai sama sekali, kita minta A, minta B, minta C sesuai dengan prosedur lingkungan ya. Ternyata dia tidak melakukan, ya itu bahkan bisa menjadi pemberatan. Pemberatan itu arahnya bisa ke arah Anda tahu sendirilah, artinya dia merusak lingkungan gitu kira-kira. Dan itu bisa ada unsur pidana juga kalau dia, tapi sejauh ini belum ada yang ke arah sana. Mereka rata-rata sudah bekerja keras, udah bisa dari 100% perintah untuk diperbaiki ya, ada yang 50%, 60%, ada yang baru 30%. Nah kayak gitu. Nanti kita akan mengevaluasi lagi bagaimana dengan pencapaian yang hanya baru sekitar 20-30% gitu. Karena memang alasannya macam-macam soal anggaran dan sebagainya. Kira-kira begitu. Baik, terakhir Bapak, ada warga yang terdampak akibat peristiwa terbakar TPA Jatiwaringin. Bagaimana kira-kira langkah selanjutnya? Apakah mereka akan direlokasi, diberikan batas jarak yang aman, atau seperti apa kira-kira desainnya? Silakan. Itu mungkin lebih pada wewenang bupati, tapi ada normanya lah. Normanya itu ya bagi suatu tempat pengolahan sampah yang nggak boleh ada penduduk yang dekat-dekat di situ. Itu yang normanya. Tapi secara teknis detail nanti bupati seperti disampaikan kemarin, bupati bilang mereka mau relokasikan ke satu tempat, dan itu silahkan saja dengan wisdomnya masing-masing dari pemerintah kabupaten atau kota. Kita cuma normanya saja, tidak boleh ada orang tinggal di situ, kira-kira begitu.
Baik, kita akan nantikan ya bagaimana langkah lanjutan kerja dari tim pemadam untuk membuat situasi di TPA Jatiwaringin ini bisa segera pulih ya. Dan terima kasih untuk waktu yang dibagikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama kami di Berita Sore. Salam sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas.